Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bu Asim minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Mas Dani dipimpin doa. Siap. Ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Amin. Bu Ase absen dulu ya. Bu Ase panggil satu-satu. Adinda, hadir. Dani, Ya. Diki, Dir. Maya, hadir. Lila, Ya. Rizka. Ya, oke, hadir semua ya. Oke, ya. Sebelum Bu Ase mulai kegiatan hari ini, Bu Ase kasih semangat dulu untuk kalian, ya. Biar kalian nanti lebih semangat lagi, ya. Bu Ase punya permainan sederhana. Nama permainannya mengulang petunjuk. Ya, Bu Ase akan jelaskan permainannya. Misalnya ya, Bu Ase kalau mengangkat jarinya jempol, berarti ini nanti ingat-ingat jempol ini saya. Kalau telunjuk ini kamu. Kalau yang tengah ini dia. Kalau yang jari manis ini kami, dan jari kelingking ini kalian. Harus diingat-ingat. Nah, nanti permainannya seperti apa? Nanti kalau Bu Ase nunjuk salah satu dari kalian, misalnya Bu Ase mengangkat jari telunjuk, berarti samian misalnya Mas Diki. Kalau Bu Ase angkat jari telunjuk, berarti Mas Diki harus jawab kamu. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, Bu Ase coba dulu sih. Ini apa? Saya. Kamu. Terus jari tengah? Jari manis? Kami. Kami apa kamu? Kami. Oke, jari kelingking? Kalian. Oke, ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, ya. Jari kelingking, Mas Dewi? Kalian. Oke, benar? Benar. Oke. Jari tengah Mbak Dinda? Iya. Dia. Oke. Jari manis Mbak Nila? Kami. Oke. Ya. Terus jari jempol Mbak Maya? Oke, alhamdulillah bisa semua ya. Ya. Bahasa suruh maju di depan karena kalian sudah konsentrasinya luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya akan melanjutkan untuk menyampaikan tujuan kegiatan pada hari ini. Ya. Sebelumnya masih ingat nggak materi yang kemarin? Masih. Apa materinya? Pematangan emosi. Tentang pematangan emosi. Oke, baik sekali ya. Saya akan melanjutkan untuk menyampaikan tujuan kegiatan pada hari ini ya. Kita akan membahas topik tentang aku siap
masuk dunia kerja ya, karena kalian sudah kelas 12, walaupun kita dari sekolah SMA bukan SMK, tapi kita juga harus mempunyai persiapan masuk di dunia kerja, karena Bu Asih melihat dari kakak kelas kalian mulai dari dulu sampai sekarang itu yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi hanya 25%, yang lainnya memilih untuk bekerja. Oke, kemudian Bu Asih akan menjelaskan tujuan kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik atau konseling dapat mendefinisikan kesiapan masuk dunia kerja. Kemudian peserta didik atau konseling dapat menjelaskan aspek-aspek kesiapan masuk dunia kerja. Kemudian peserta didik atau konseling dapat mengidentifikasi faktor kesiapan masuk dunia kerja. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis persiapan sebelum masuk dunia kerja. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Oke, ya, itu tujuan kegiatan pada hari ini. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Bu Asih lanjut untuk menyampaikan langkah-langkah kegiatan pada hari ini. Kemudian langkah-langkah kegiatan pada hari ini, ya, langkah-langkah kegiatan pada hari ini yang pertama nanti Bu Asih akan membentuk kalian menjadi kelompok, yaitu menjadi 3 kelompok. Di sini ada 6 anak, berarti satu kelompok terdiri dari 2 anak, ya. Setelah Bu Asih berkelompok, nanti Bu Asih akan menyampaikan materi, ya, menyampaikan materi nanti melalui PowerPoint dan video. Kemudian setelah materi selesai, kalau memang ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Setelah itu nanti Bu Asih akan memberikan lembar kerja peserta didik. Setelah selesai, di situ belum bekerja peserta didik, nanti Bu Asih akan memberikannya 2. Ya, ada yang individu dan ada yang kelompok. Jadi yang individu nanti Bu Asih berikan melalui Google Form, yang kelompok kita kerjakan langsung di kertas. Paham ya? Oke, kemudian setelah kita mengerjakan LKPD, yang kelompok itu nanti dipresentasikan. Jadi setiap kelompok harus presentasi di depan. Misalnya kelompok 1 yang presentasi, maka kelompok yang lainnya menanggapi. Ya, setelah kita presentasi, kita Bu Asih mengajak kalian untuk menyimpulkan kegiatan materi kegiatan pada hari ini. Kemudian setelah kita menyimpulkan bareng-bareng, Bu Asih mengajak kalian untuk merefleksi kegiatan pada hari ini. Setelah itu nanti Bu Asih akan menyampaikan materi pada minggu yang akan datang, ya, dan menutup dengan doa. Tapi sebelum Bu Asih tutup, nanti Bu Asih akan memberikan kalian link untuk mengisi evaluasi kegiatan pada hari ini. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ya, oke. Kalau tidak, Bu Asih akan mengajak kalian membuat kontrak untuk kegiatan hari ini. Dalam kegiatan hari ini kita akan melakukan dalam waktu 2 kali 45 menit. Jadi selama 2 jam pelajaran. Bu Asih meminta kalian nanti ketika Bu Asih menjelaskan, kalian tidak boleh celomotan, tidak boleh ramai sendiri. Kalau nanti celometan atau ramai sendiri dengan temannya, Bu Asih suruh kalian keluar. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Sudah siap untuk menerima materi? Siap. Siap. Kalau sudah siap, Bu Asih lanjut untuk langsung memberikan materi tentang aku siap masuk dunia kerja. Oke, ya. Pokok materinya, ya, yang pertama adalah pengertian kesiapan masuk dunia kerja. Yang kedua adalah aspek-aspek kesiapan masuk dunia kerja. Yang ketiga adalah faktor-faktor kesiapan masuk dunia kerja. Yang keempat, persiapan masuk dunia kerja. Kemudian teknik membuat surat lamaran kerja. Kemudian yang terakhir, teknik membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, kita masuk ke pengertian kesiapan masuk dunia kerja. Di sini adalah keseluruhan kondisi yang meliputi kondisi fisik, kematangan mental, dan pengalaman yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang telah ditekuninya. Aspek-aspek kesiapan dunia kerja yang kedua, ya. Di sini ada kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, komitmen, kemudian
kemantapan kerja, ketekunan dalam bekerja, kedisiplinan kerja, inisiatif dan kreativitas. Ini adalah hal-hal yang harus kita miliki sebelum kita masuk di dunia kerja. Kemudian ada faktor-faktor kesiapan masuk dunia kerja. Ya, yang pertama, proses masuk dunia kerja saat ini tidaklah mudah ya, karena banyak pesaing dan persyaratan yang diminta oleh perusahaan ya, oleh calon tenaga kerja. Ada dua faktor yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah ini ya, jadi karena sekarang ya banyak sekali persaingan, karena tidak hanya dari dalam tetapi dari ya orang asing yang sudah masuk di negara kita. Faktornya yang pertama ada faktor internal, itu berarti berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu berasal dari luar. Yaitu faktor internal ini contohnya ya, contohnya sikap dan mentalitas. Ya, contohnya sikap dan mentalitas. Ya, jadi sampean harus memiliki seperti halnya tadi, punya rasa percaya diri, kemudian punya keinginan dari dalam diri yang kuat. Nah, itu. Kemudian faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah kondisi ekonomi makro dan mikro. Kemudian kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan lapangan kerja. Kemudian perusahaan Oke, ada dua faktor yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, yaitu yang pertama ada faktor internal, kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri, contohnya yaitu sikap dan mentalitas. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan ya. Yang pertama kondisi ekonomi makro dan mikro, kemudian kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan lapangan kerja. Kemudian perusahaan pencari kerja menetapkan persyaratan yang relatif tinggi untuk karyawan. Kemudian ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan lembaga pendidikan. Kemudian adanya budaya korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian kompetisi antar pelamar pekerjaan yang tidak sehat. Kemudian kurangnya kepedulian pihak pemilik perusahaan dan industri untuk membantu para pencari kerja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lalu kita bahas yang lanjut ya. Iya. Oke, kemudian persiapan sebelum masuk dunia kerja, yaitu yang pertama ya mencari sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah ini kita bisa memanfaatkan lembaga bursa kerja dan kita juga harus aktif dan selektif. Kemudian kriteria lowongan yang benar yaitu yang meliputi identitas perusahaan, jumlah jabatan, kemudian jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan, kemudian syarat jabatan, batas waktu pemenuhan lowongan, kemudian alamat pemberi kerja. Jadi sama bisa mencari lowongan pekerjaan itu tidak hanya dari koran, karena sekarang kita sudah teknologi kita sudah canggih, kita semuanya kan punya Android. Nah itu bisa dimanfaatkan di situ lewat internet, kita bisa mencari lowongan pekerjaan dengan memperhatikan kriteria lowongan pekerjaan yang benar. Oke, masih lanjut untuk teknik membuat surat lamaran kerja. Nah, ini salah satu hal penting dalam melamar pekerjaan ya. Kita harus dapat membuat surat lamaran pekerjaan yang benar. Nah, selain itu kita juga harus bisa membuat kurikulum vitae yang benar. Ya, surat lamaran kerja pada dasarnya bukanlah surat yang berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan sejumlah lampiran seperti di bawah ini. Ada kartu tanda penduduk atau KTP, resum, daftar riwayat hidup, kemudian surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat keterangan kesehatan, kemudian kartu kuning dari dinas tenaga kerja, kemudian pas foto tertentu, kemudian lampiran-lampiran seperti ijazah, sertifikat referensi pengalaman kerja. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, buat selanjutnya, di sini ada jenis-jenis surat lamaran kerja. Ya, ada beberapa macam dasar pengajuan surat
baik media cetak atau elektronik, kemudian surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau perusahaan, kemudian surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan, radio dan atau televisi, kemudian surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja, kemudian surat berdasarkan tempat khusus, sekretariat akademik atau lembaga manajemen, kemudian surat lamaran dari pengumuman yang digantungkan pada toko atau kantor yang bersangkutan. Nah, itu jenis-jenis surat lamaran. Kemudian, nah ini bagian-bagian dalam membuat surat lamaran. Lamaran pekerjaan yang pertama, ya, salam membuka dengan hormat, yaitu untuk paragraf awal, assalamualaikum itu kata kemudian alinea membuka. Nah ini, ya, bisa dilihat di slide di depan, ya, bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya kemudian alinea pertengahan, kemudian alinea penutup, salam penutup. Ya, mungkin kalian juga sudah diajari di pelajaran bahasa Indonesia, ya. Kemudian teknik membuat daftar riwayat hidup. Hal penting lainnya selain pembuatan surat lamaran pekerjaan adalah membuat daftar riwayat hidup, ya. Daftar riwayat hidup berperan penting juga dalam menentukan dapat atau tidaknya mengikuti tahap selanjutnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar riwayat hidup. Yang pertama, menjelaskan diri Anda, yang kedua latar belakang pendidikan Anda, kemudian pengalaman yang Anda miliki. Oke, ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Tidak. Oke, saya akan menayangkan video. Nah ini, ya, pentingnya surat lamaran dan kurikulum vitae. Oke, silakan dengarkan, ini yang nanti kaitannya dengan tugas kelompok menganalisis video. Kita kita dituntut mampu membuat surat lamaran yang benar dan menarik. Karena itu juga merupakan salah satu kita bisa diterima di pekerjaan itu atau tidak. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada tips penting mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. I'm really on the ropes this time. I've been fighting all my life for you. I never should have said goodbye, but maybe that's what stupid people do. 'Cause you gave me peace, and I wasted it. Sebelum kita ke link telepon, Bu Asih membuka sesi dalam artian siapa yang belum paham, siapa yang belum jelas. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dari materi yang Bu Asih jelaskan. Oke, ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Mbak Dinda. Bu, ada tetangga saya. Ia terkenal pintar dari SD sampai SMA dan selalu mendapatkan peringkat. Dan dia sudah lama lulus kuliah. Tapi mengapa kok belum mempunyai pekerjaan juga, Bu Ibu? Oke, pertanyaan dari Mbak Dinda. Mbak Dinda punya tetangga, ya, dia terkenal pintar di lingkungan rumahnya, ya. Mulai dari SD sampai SMA dia selalu mendapatkan peringkat. Dan dia sudah lulus kuliah. Sudah lama lulus kuliah, tapi belum mempunyai pekerjaan. Hal itu disebabkan oleh apa gitu ya, Mbak Dinda ya? Iya. Oke, ada yang mau membantu menjawab pertanyaan Mbak Dinda? Saya, Bu. Oke, Mbak Rizka. Saya mencoba membantu menjawab pertanyaan Mbak Dinda. Bu, tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada Mbak Dinda.
apakah tetangganya Mbak Dinda pandai bergaul? Misalnya seperti berkumpul dengan teman-teman seusianya. Oke, Mbak Dinda, apakah tetangganya Mbak Dinda itu sering berkumpul dengan teman-temannya? Setahu saya tidak pernah. Bahkan ketika ada acara seperti Agustusan, Maulidan, dan Karang Taruna, dia tidak pernah terlihat ikut. Oh iya, dia juga pernah bekerja sih, tapi cuma sebentar. Itu pun diajak sama saudaranya. Berarti tetangganya Mbak Dinda nggak pernah bergaul, ya? Iya. Nggak pernah bergaul, dia cenderung di rumah. Kalau ada kegiatan Karang Taruna, ada kegiatan 17-an, Maulidan nggak pernah ikut ya? Enggak. Dan dia juga pernah bekerja, tapi cuma sebentar, dan itu pun diajak oleh saudaranya. Oke, gimana Mbak Rizka? Kalau begitu menurut saya faktor yang menyebabkan adalah kemampuan komunikasi yang masih rendah seperti yang dijelaskan oleh Bu Muase tadi, sehingga menjadi dia tidak percaya diri. Oke, karena kemampuan komunikasi yang rendah sehingga dia kurang percaya diri, ya, sehingga dia memilih untuk tidak berkumpul dengan teman-temannya. Oke, terima kasih Mbak Rizka, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain yang mau menanggapi? Saya Sebentar, Mbak Nila dulu. Selain dari kemampuan komunikasi yang rendah, motivasi kerja juga rendah, dan dia juga kurang bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Menurut Mbak Nila, karena motivasi kerjanya rendah dan kemampuan beradaptasinya masih rendah. Oke, bagus sekali Mbak Nila, ya. Saya rasa jawaban dari Mbak Rizka dan Mbak Nila sudah bagus. Gimana nih Mbak Dinda? Sudah cukup? Oke, terima kasih, ya. Ada pertanyaan lain? Saya Bu. Oke, Mas Diki. Bu, apakah penulisan surat lamaran kerja itu harus diketik? Harus selalu diketik gitu ya? Ya. Oke, ada yang mau membantu? Menurut saya tidak harus selalu diketik, karena saya pernah melihat kakak saya membuat lamaran pekerjaan dengan ditulis tangan. Jadi sesuai dengan pemerintah perusahaan atau instansi. Oke, menurut bagus sekali Mas Dani jawabannya, ya. Oke, memang ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak harus selalu diketik. Itu tergantung permintaan instansi atau perusahaan yang membuka lowongan tersebut. Ada pertanyaan lain? Ya. Cukup ya? Oke, silakan dilihat di HP-nya. Bu Asri sudah kirim link Google Form untuk mengisi LKPD secara individu. Silakan dilihat di grup, ya, dibuka di grup nah ini. Nah, ya itu silakan dibuka, silakan diisi. Bu Asih kasih waktu 15 menit untuk mengisi LKPD dari mulai dari sekarang, ya. 15 menit mulai dari sekarang. Oke, selesai? Belum, masih ada waktu 3 menit, silakan diselesaikan. Sudah selesai ya? Sudah, oke, terima kasih. Itu untuk lembar kerja peserta didik yang secara individu. Sekarang Bu Asih minta kalian duduk dalam kelompok 1, kelompoknya Mbak Rizka dengan Mas Dani, kemudian kelompok 2 Mbak Nila dengan
ketiga Mbak Dinda dan Mas Diki. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Mas Dani sama Mbak. Untuk pengerjaan ini Bu Asih kasih waktu 15 menit juga ya. Kalau nanti masih kurang Bu Asih kasih kelonggaran 5 menit ya untuk presentasinya nanti setiap Bu Asih kasih waktu 10 menit. Oke. Oke, didiskusikan bersama kelompok. Diskusikan bersama kelompok. Videonya dan kalian bisa yang pertanyaan kedua itu kalian disuruh untuk membuat lamaran contoh penerimaan pekerjaan dan kurikulum vitae. Kalian bisa melihat melalui internet atau HP yang kalian bawa pada hari ini. Sudah cukup? Cukup? Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, Bu Asih minta mulai urut aja ya majunya, mulai dari kelompok 1, kemudian nanti kelompok 2 dan 3 menanggapi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan analisis kami dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Saya, Bariskah, saya mau menanggapi dari presentasi kelompok Anda. Oke, Bu Asih rasa cukup, bagus sekali. Terima kasih Mas Diki atas tanggapannya. Bu Asih rasa untuk kelompok 1 sudah bagus. Oke, silakan duduk. Ganti untuk kelompok berikutnya. Terima kasih untuk presentasinya, bagus semua hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah ini sudah nggak ada yang ditanyakan kan? Sudah? Cukup? Oke, Bu Asih akan mengajak kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan atau mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Mbak Maya. Kesimpulan dari materi yang diberikan yaitu sebelum masuk dunia kerja ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Misalnya kita harus percaya diri, harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, harus memiliki komitmen, memiliki kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan beradaptasi dengan pekerjaan, motivasi kerja yang tinggi, semangat mencari lowongan pekerjaan, dan kita harus mengetahui kriteria lowongan yang benar. Kalian semua sudah bisa menyimpulkan materi kegiatan pada hari ini. Setelah ini Mbak Asih mengajak kalian untuk merefleksi kegiatan hari ini. Ada yang mau merefleksi kegiatan hari ini? Mbak Maya lagi, oke? Silakan Mbak Maya. Saya merasa senang sekali pada layanan pada hari ini karena saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang harus kita siapkan untuk dunia kerja. Oke. Untuk masuk dunia kerja. Oke, terima kasih Mbak Maya, bagus sekali. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Oke, Mbak Nila. Saya juga merasa senang karena materi layanan ini bisa saya jadikan bekal ketika lulus dari SMA ini. Karena sekalipun kita bukan lulusan SMK, tapi kita juga tetap harus tahu apa yang harus kita siapkan untuk masuk dunia kerja. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah kalian semua merasa senang mengikuti kegiatan hari ini dan dapat menyimpulkan materi layanan pada hari ini dengan baik. Oke, Bu Asih akan menyampaikan, kita akan bertemu lagi
di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Bu Asya di pertemuan berikutnya akan membahas tentang topik kematangan karir. Oke, setelah ini ya, setelah kegiatan pada hari ini, alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik ya, tanpa ada suatu kekurangan. Semoga apa yang kita dapatkan, apa kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Bu Asih menutup kegiatan pada hari ini ya, Bu Asih sudah kirim link evaluasi ya, mengisi angket evaluasi untuk kegiatan hari ini. Silakan nanti setelah kegiatan selesai langsung diisi di link yang sudah Bu Asih kirim, link Google Form yang sudah Bu Asih kirim di grup kelas. Oke, paham? Oke, alhamdulillah Bu Asih minta ketua kelas untuk menutup kegiatan hari ini dengan doa. Silakan Mas Dani dipimpin doa. Siap. Siap. Doa mulai. Sebelum Bu Asih menutup kegiatan hari ini, selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kedepannya di pertemuan ke depan kita bisa jauh lebih baik lagi. Bu Asih akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.